Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frina Harisa, NPM 21100701 dengan dosen pengampu Bapak Nova Arifman, Dr. SKM MKes. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang dimaksud dengan norma dan contoh konkret di masyarakat. Yang kedua, menjelaskan dan memberikan contoh jenis-jenis norma. Yang ketiga, yaitu memberikan contoh kekhususan norma. Yang pertama, yaitu norma etika. Pengertian norma dan contohnya di masyarakat. Norma adalah kaidah, pedoman, acuan, dan ketentuan berperilaku dan berinteraksi antar manusia di dalam suatu kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan sama-sama. Secara etimologis, kata norma berasal dari bahasa Belanda, yaitu norm, yang artinya itu patokan, pokok kaidah, atau pedoman. Namun ada juga yang berpendapat bahwa menyebutkan istilah norma itu berasal dari bahasa Latin, yaitu mos, yang artinya itu kebiasaan, tata kelakuan, atau adat istiadat. Secara umum, norma berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu, misalnya etnis atau negara tertentu. Namun ada juga norma-norma yang bersifat universal dan berlaku bagi semua manusia. Contoh norma di masyarakat yang pertama, mencium tangan kedua orang tua saat hendak keluar rumah. Yang kedua, meminta izin kepada orang tua saat hendak berpergian jauh. Yang ketiga, menaati peraturan lalu lintas agar tidak menghambat jalannya kendaraan. Yang keempat, menjaga sopan santun di lingkungan masyarakat. Yang kelima, bertutur dan berperilaku sopan dengan siapa saja. Yang keenam, menyantuni anak yatim dan piatu di lingkungan sekitar. Yang ketujuh, saling membantu satu sama lain ketika terdapat salah satu anggota masyarakat yang tertimpa musibah. Yang kedelapan, saling bertegur sapa dengan tetangga maupun masyarakat. Yang kesembilan, saling bergotong royong dan menjaga melestarikan lingkungan. Yang ke-10, menjalankan ibadah dengan tepat waktu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya yaitu contoh dan jenis-jenis norma. Jenis norma yang pertama, norma agama. Norma agama itu merupakan pedoman hidup manusia yang dipercaya bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini bersifat dogmatis, tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah. Pemeluk agama tertentu meyakini bahwa norma agama mengatur tentang peribadatan dan dalam hubungan manusia dengan sesamanya dan juga dengan penciptanya. Contoh norma agama itu seperti jangan mencuri, yang kedua jangan berzina, yang ketiga jangan membunuh, yang keempat jangan berbuat jahat dan kasar kepada orang lain, yang kelima melakukan perintah yang tertulis dalam kitab suci, yang keenam melakukan peribadatan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini merupakan aturan atau pedoman hidup yang dianggap sebagai suara sanubari manusia yang berhubungan dengan baik buruknya suatu perbuatan. Norma kesusilaan ini berasal dari moral dan hati nuraninya manusia. Dalam norma kesusilaan biasanya terdapat pemberian sanksi yang sifatnya tidak tegas. Bentuk sanksi norma kesusilaan lebih banyak pada rasa malu, rasa bersalah, penyesalan atas pelanggaran yang telah dilakukan. Contoh norma kesusilaan ini yang pertama, jujur kepada orang lain, berbuat baik pada sesama, jangan mencuri hak milik orang lain, dan berlaku adil kepada semua orang. Yang ketiga yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan ini adalah peraturan yang muncul dari hubungan antar manusia dalam kelompok masyarakat dan dianggap penting dalam pergaulan masyarakat. Norma ini bersumber dari masyarakat itu sendiri.
yang sifatnya itu relatif dan berbeda-beda di berbagai lingkungan dan waktu. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar norma kesopanan ini sifatnya itu tidak tegas. Bentuk sanksi ini, norma ini umumnya adalah celaan atau ejekan dari orang lain, dikucilkan dari masyarakat. Contoh norma kesopanan ini yang pertama memberikan salam atau menyapa pada orang lain, yang kedua membuang sampah pada tempatnya, yang ketiga bertutur kata baik dan tidak kasar, yang keempat menghargai orang yang lebih tua. Selanjutnya yaitu norma hukum. Norma hukum ini merupakan peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu yang memiliki wewenang untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peraturan ini bersumber dari perundang-undangan, jurisprudensi, kebiasaan, dan doktrin. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar norma hukum sifatnya tegas, memaksa, mengikat terhadap semua orang, misalnya hukuman penjara atau tahanan, denda, dan bahkan hukuman mati. Contoh norma hukum ini, yang pertama kewajiban membayar pajak, yang kedua dilarang mencuri, merampok, dan korupsi, yang ketiga dilarang melakukan tindak kekerasan atau membunuh, yang keempat kendaraan umum harus melalui rute khusus. Yang kelima, semua pengendara wajib memperhatikan dan mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Yang terakhir yaitu norma kebiasaan. Norma kebiasaan ini adalah aturan sosial yang terbentuk secara sadar atau tidak sadar, di mana terdapat petunjuk perilaku secara terus-menerus yang akhirnya menjadi kebiasaan. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar norma ini ya biasanya berupa kritikan, cemoohan, bahkan dikucilkan dari masyarakat. Contoh norma kebiasaan ini yang pertama yaitu mandi teratur setiap hari, yang kedua menggosok gigi setiap hari agar nafas segar, yang ketiga membaca doa sebelum makan dan tidur, yang keempat membelikan oleh-oleh kepada orang tua atau kerabat, yang kelima memberikan tip kepada pelayan. Yang selanjutnya yaitu pengertian kekhususan norma dan contoh. Jadi bidang moral adalah bidang kehidupan manusia yang dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Norma-norma moral adalah tolak ukur untuk membentuk betul salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas. Itulah kekhususan norma moral. Ada norma-norma khusus yang berlaku pada situasi khusus. Norma moral berarti tolak ukur yang dipakai masyarakat untuk mengukur kegiatan seseorang. Maka dengan norma itu kita betul-betul dinilai. Kita dinilai bukan dari salah satu segi, melainkan dari segi manusia. Baiklah, hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.